Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu load balancing. Pengertian load balancing. Load balance adalah suatu metode untuk membagi beban suatu server menjadi dua atau lebih secara seimbang agar server tidak mengalami kelebihan beban saat menerima request dari user atau klien. Metode ini digunakan untuk mengoptimalkan sebuah server agar server tidak mengalami overload. Manfaat load balancing. Manfaat load balancing diantaranya adalah mengurangi beban server. Request data dari klien tentu akan membuat server mengalami overload. Bila terjadi overload, server tersebut akan down dan tidak dapat diakses oleh klien. Maka dari itu load balancing membagi beban request data dari klien agar server berjalan lebih maksimal dalam menangani request data klien. Bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat diakses dikarenakan beban dari klien ditangani oleh dua atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. 3. Redundansi. Jika terdapat 3 web server dan salah satunya mengalami kerusakan down, maka 2 web server lain akan tetap menjaga website selalu berjalan dan dapat diakses oleh klien, sehingga klien tidak menyadari downtime apapun dari website tersebut. Cara kerja load balancing. Di sini ada contoh gambar dari cara kerja load balancing, yaitu membagi bebannya 50% sama 50% ke load balance. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Jenis load balancing software. Load balancer. Load balancer jenis ini merupakan hardware yang telah dibuat hanya untuk tujuan load balancing dan siap digunakan. Berikut merupakan contoh hardware load balancer, yaitu Cisco System Catalyst, Coyote Point, Barracuda load balancer. Yang kedua, hardware load balancer. Load balancer jenis ini merupakan suatu software yang dipasang pada suatu PC atau server, dan juga software yang diinstal ini perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar dapat berfungsi. Hardware dari PC atau server yang digunakan dalam jenis ini akan mempengaruhi kinerja dari load balancer tersebut. Semakin tinggi hardware yang digunakan, maka kinerja software load balancer ini semakin tinggi. Algoritma load balancing. Round robin. Algoritma load balancing paling sederhana yaitu membagi beban secara bergiliran dan urutan server lain. 2. Rasio. Algoritma ini membagi beban dengan cara memberi rasio pada setiap servernya semakin besar. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi server tersebut menangani beban. 3. Fates. Melakukan pembagian beban dengan cara mengutamakan server-server yang memiliki respon paling cepat. Server ini yang nanti akan menangani beban saat terdapat request. Jadi saat server yang sedang melakukan pengambilan data yang menyebabkan respon server tersebut menjadi lambat dan request tersebut oleh server lain yang memiliki respon tercepat. Yang keempat, less connection. Melakukan pembagian berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh server. Server yang paling sedikit melayani koneksi klien, maka server tersebut yang akan mengambil request berikutnya dari klien.
Alasan menggunakan load balancing. Yang pertama adalah waktu respon. Waktu respon manfaatnya adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban traffic web, maka akan lebih cepat karena bebannya tidak hanya pada satu server saja. Yang kedua, redundansi. Jika website kita sedang berjalan seimbang di beberapa server dan salah satu server bermasalah, maka kita masih mempunyai server lain. Proses pengaksesan pun tidak terhambat dan para pengunjung web pun tidak menyadari bahwa salah satu server sedang mengalami gangguan. Kelebihan dan kelemahan load balancing. Kelebihannya adalah dapat membagi pekerjaan secara merata kepada server layanan utama sebagai pintu masuk kepada layanan yang ada dan meminimalisir waktu down dari layanan. Mempercepat akses layanan karena dapat mengarahkan permintaan layanan server yang memiliki respon cepat. Kelemahannya adalah menambah biaya karena membutuhkan dua atau lebih server. Jika server induk bermasalah, maka semua sistem virtual yang ada di dalamnya tidak bisa digunakan, dan penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus ataupun seorang hacker. Sekian dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas dan ada dalam salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.